إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله. Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullah alaih mengatakan, Ra'aitu Malikan, yakni Anas ibn Malikan ibn Anas. Kata beliau, Ra'aituhu minal khashi'ina lillah. Kata Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullah alaih, aku melihat Malik ibn Anas termasuk minal khashi'ina lillah, orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Innama rafa'ahu Allahu bisariratin bainahu wa bainah. Allah Jalla wa Ala mengangkat Malik ibni Anas. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, Allah Jalla wa Ala mengangkat derajat Malik ibn Anas radhiyallahu rahimahullahu ta'ala karena rahasia antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia berbuat secara sunyi, sepi, dalam kesunyian dan kesepian. Dia banyak berbuat, dia banyak berkarya. Innama rafa'ahu Allah bisariratin bainahu wa bainah. Allah Jalla wa Ala mengangkat Malik ibni Anas rahmatullah alaih karena amalan yang dikerjakan dengan sembunyi-sembunyi. Kata Abdullah ibn al-Mubarak, Inni kathiran asma'ahu ma kuntu asma'ahu yaqul. Sesungguhnya aku sering mendengar Malik ibn Anas rahmatullah alaih mengatakan, Man ahabba, barang siapa yang senang dan ingin untuk kemudian mendapatkan dari Allah Jalla wa Ala fi qalbihi ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya, wa ayyanjuwa min ghamaratil mauti wa ahwali yaumil qiyamah,
siapapun yang mengharapkan dan menginginkan Allahu Jalla wa'ala tuftaha lahu furjatan fi qalbihi, Allah bukakan keluasan, kelapangan, ketenangan dan ketenteraman di dalam hatinya. Dan Allahu Jalla wa'ala menyelamatkan dia dari sakit perih dan pedihnya kematian. Dan juga kengerian hidup pada hari kiamat. Apa bimbingan Malik Ibn Anas rahmatullah alaih yang didengar oleh Abdullah ibnul Mubarak. Kata Abdullah ibnul Mubarak, dia yang mengatakan, "Falyakun amaluhu fis sirri akthar dzalika minhu fil alaniyati." Rahasia yang disebutkan oleh Malik ibn Anas rahmatullah alaih, hendaklah amalan yang dia kerjakan di waktu sunyi dan sepi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuja dan memuji, yang mendorong dia untuk berbuat dalam kesembunyian, hanyalah nilai dan ketulusan karena Allah Jalla wa'ala. Falyakun amaluhu fis sirri akthar dzalika bil alaniyati. Hendaklah perbuatan, pekerjaan, amal kesolehan yang dia lakukan dalam kesunyian dan kesepian, dalam sunyi dan sepi, lebih banyak dibanding dia melakukan dengan terang-terangan, bisa dilihat oleh banyak pihak dan banyak orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdah ibn Sulaiman bercerita, tatkala saya berada di Romawi, berhadapanlah pasukan muslimin dengan pasukan orang-orang kafir di saat itu. Maka terjadilah perang tanding, kata Abdah ibn Sulaiman bercerita. Terjadilah perang tanding. Seseorang jargon dari kafir menantang muslimin. Setiap muslimin keluar menghadapinya. Tidak ada yang selamat. Tidak ada yang selamat rahimani wa rahimakumullah. Keluar yang kedua, tidak selamat. Sampai kemudian keluar yang ketiga. Dalam kondisi dia menutup wajahnya, ya ibadallah. Tidak ingin diketahui oleh siapapun. Tidak ingin diketahui oleh teman dekatnya, ma'asyiral muslimin. Ingin menghadapi musuhnya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala dia menghadang musuh Allah Jalla wa ala, dan dialah yang membabatnya, dialah yang membunuhnya si kafir tersebut. Hatta Abdah ibn Sulaiman termasuk orang yang segera mengerumuni siapa orang yang ini yang memiliki kekuatan dan keberanian, ya ibadallah. Maka dia mencoba untuk menarik dan menyingkap. Ternyata yang dia temukan yang telah membunuh lawan yang tangguh tersebut adalah temannya sendiri, Abdullah ibnul Mubarak rahimani wa rahimakumullah. Lalu Abdah ibn Sulaiman mengatakan, Anda telah menghilangkan kami kita ini dari kerendahan, penghinaan, kekejian dan kejelekan. Kata Abdah ibn Sulaiman. Imam Ahmad rahmatullah alaih mengatakan, ma rafa'ahu Allah Abdullah ibn Mubarak. Tidaklah Allah Jalla wa'ala mengangkat Abdullah ibn Mubarak illa bi khabi'atin kanat indahu. Kata Ahmad, kata Imam Ahmad rahmatullah alaih, Allah Jalla wa'ala tidak mengangkat derajat Abdullah ibn Mubarak kecuali sebuah khabi'ah bi khabi'atin, sebuah amalan yang dia lakukan dengan tersembunyi. Barakallahu fikum. Tidak Allah Jalla wa'ala
tidak mengangkat Abdullah ibnul Mubarak illa kecuali bi khadi'atin kanat indahu, karena satu perbuatan yang dia rahasiakan antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Ibnu Qutaybah rahmatullah alaih meriwayatkan sampai kepada Abu Amr As-Saghar rahimahullahu ta'ala, bercerita, tatkala pasukan Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu mengepung sebuah benteng, maka menemukan sebuah lubang. Lalu kemudian Maslamah memanggil siapa yang berani masuk melalui lubang ini untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan, membuka barakallahu fikum. Tidak ada satupun yang siap untuk memasuki lubang untuk kemudian menembus jantung pertahanan lawan, ya ibadallah. Datanglah seseorang sahibun niqab yang menutup wajahnya, ya ibadallah. Tidak ada seorang pun yang tahu. Dia segera melesat masuk melalui lubang. Sampai kemudian Allah Jalla wa'ala membukakan kemenangan karena keberanian lelaki tersebut, barakallahu fikum. Maka setelah itu Maslamah rahmat radhiyallahu ta'ala anhu meminta agar siapa sahibun niqab untuk kemudian datang menemui dia. Tidak ada seorang pun yang datang, rahimani wa rahimakumullah. Dia ingin tahu siapa sahibun niqab yang menutup wajahnya. Maslamah rahmatullah radhiyallahu ta'ala ingin mengetahui siapa dia, barakallahu fikum. Lalu tiba-tiba seseorang datang kepada pengawal meminta izin, ista'zan li. Mintakanlah izin untuk kemudian bisa bertemu dengan Amir. Karena pemimpin perang di saat itu mengatakan, dalam jangka sa'ah, 1 jam, dia harus menghadapku. Datanglah seseorang, ya ibadallah, meminta untuk dibawa, minta izin untuk kemudian dibawa kepada panglima. Orang-orang bertanya, andakah dia sahibun niqab? Engkaulah dia sahibun niqab. Dia mengatakan, saikhbirukum anhu. Saya akan menceritakannya tentangnya. Saya akan menceritakan kepada kalian tentangnya. Sampai kemudian lelaki ini dibawa menghadap kepada panglima di saat itu, Maslamah rahmatullah alaih. Apa yang dia katakan? Dia mengatakan bahwa sahibun niqab telah meminta 3 syarat, wahai panglima. Syarat yang pertama, kalian tidak boleh menulis namanya untuk kemudian dikirim kepada khalifah. Tidak boleh. Syarat yang diminta sahibun niqab, bahwa kalian tidak boleh menulis namanya untuk kemudian dikirimkan kepada khalifah. 1. Syarat yang kedua, kalian tidak boleh memerintahkannya apa-apa setelah itu. Tidak boleh memerintahkan, mau jadi panglima, mau jadi pemimpin pasukan, mau jadi ini. Anda jangan memerintahkan apa-apa buatnya. Syarat yang ketiga, Anda tidak boleh bertanya, mimman huwa, siapa, dari golongan mana orang tersebut. Anda tidak boleh bertanya. Yang dibawa oleh orang tersebut ini syarat yang diminta oleh sahibun niqab yang menutup wajahnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sang panglima mengatakan, dzalika huwa, boleh, saya terima janjinya. Lalu kemudian lelaki itu mengatakan, ana huwa, sayalah dia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah kemudian diterima persyaratannya,
bahwa Anda tidak boleh menulisnya untuk kemudian diberikan segala-galanya oleh Al-Khalifah. Kedua, Anda tidak boleh memerintahkannya. Yang ketiga, Anda jangan bertanya, mimman huwa, dari golongan atau kabilah mana dia. Anda tidak boleh bertanya. Setelah Panglima menerima persyaratan tersebut, lalu sang lelaki itu mengatakan, ana huwa, sayalah dia. Di hadapan sang raja, tertutup rapat, barakallahu fikum, yang telah membawa kemenangan dari Allah Jalla wa'ala bersama kaum mukminin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ingin ditahu kalau dia adalah seorang pejuang, dia adalah seseorang pemberani, dia adalah yang menjadi penyebab kemenangan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Ana huwa, sampai Maslamah setiap selesai dari solatnya, dia mengatakan, Allahumma ja'alni ma'a sahibin niqab. Ya Allah, jadikanlah saya bersama pemilik niqab itu, ya Allah. Jadikan saya bersama pemilik niqab. Kata Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, ibadallah. Ini sebuah kerahasiaan, rahasia. Salafun salih ridwanullah alim ajma'in menjaga ketulusan dan keikhlasan dengan berbuat secara sembunyi-sembunyi rahimani wa rahimakumullah. Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas rahmatullah alaih bercerita tentang sang bapak ketika terjadi peristiwa menimpa kota Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu membawa onta dan kambingnya menyingkir dari kota Madinah dengan jarak 10 mil dari kota Madinah. Tempat yang dipilih adalah Al-Aqiq. Di saat itulah datang putranya bernama Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, datang dengan menunggang kuda. Ketika sang bapak melihat anaknya datang, sang bapak langsung mengatakan, A'udzubillah min syarri hadzal raqibi. Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan, kerusakan, kejelekan akan yang dibawa oleh penunggang kuda ini. Siapa penunggang kuda yang dimaksud? Tidak lain adalah putranya Umar rahmatullah alaih. Setelah kemudian datang kepada bapaknya, dia mengatakan, anazalta ma'a ibilika wa ghanamik wa taraktan nasa yatakhasamuna fi amri fi mulkin nasi. Wahai bapak, Anda tega. Anda kemudian mengambil tempat bersama onta dan kambing-kambing Anda, lalu meninggalkan orang-orang yang sedang berjubalan dengan kekuasaan. Kata sang anak rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Jalla wa'ala ingin memberikan kita sebuah pelajaran dari bagaimana sang bapa menjaga dan melindungi diri serta melindungi putra-putranya dari mara bahaya. Dia terlibat dalam perkara besar atau dia menyembunyikan amal-amalnya untuk menyelamatkan dirinya rahimani wa rahimakumullah. Setelah mendengar ucapan sang anak, fadaraba sadrah, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas segera memukul dada putranya. Uskut! Diam Anda. Diam Anda. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Kata Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu,
Dia menukilkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam di hadapan sang anak. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allahu Jalla wa Ala mencintai seorang hamba yang taqi, yang selalu bertakwa, al-ghani, orang yang cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak pernah berjubalan untuk mengejar harta, mengejar kedudukan, mengejar segala-galanya. Dia tidak ikut terlibat. Dan al-khafi, orang yang selalu peduli akan dirinya sendiri, mengambil tempat, kemudian berbuat dalam kesunyian dan kesepiannya. Ibadallah, saat Ibnu Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu memukul, kemudian mengucapkan dengan ucapan keras dan tegas, mendidik sang anak. Karena anaknya termasuk orang yang terlibat di dalam fitnah pertumpahan darah setelah wafatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ibadallah, ini sekelumit riwayat bagaimana para pendahulu kita yang soleh menjaga amal-amal mereka. Tidak ingin dilihat, tidak ingin diketahui, tidak ingin disanjung dan dipuji oleh siapapun juga. Ibadallah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, fala udwana illa ala zalimin, wal aqibatu lil muttaqin, wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin, wa ala alihi al mutahhirin wa ashabihi tayyibin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, setiap amalan yang kita lakukan menuntut sebuah ketulusan dan keikhlasan. Menjaga diri kita dari sifat ujub, riya, atau memiliki jiwa angkuh dan sombong. Allahu Jalla wa'ala menuntut agar kita semuanya menjaga segala apa yang kita lakukan akan menjadi ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernilai besar. Butuh kesabaran dan butuh keistiqamahan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullah alaih mengatakan, ibadatul khafa'i aslus sabati. Berbuat dengan sunyi dan sepi. Ketika bersendirian, semangat melakukan kesolehan. Ketika dalam sunyi dan sepi, terus berbuat hal-hal yang baik dan besar. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, aslus sabati, pokok pangkal dari sebuah keistiqomahan di dalam hidup. Bishr ibn al-Haris rahmatullah alaih mengatakan, la yajidu halawatal akhirati, la yajidu halawatal akhirati man ahabba man yuhibbu fid dunya ayya'rifahun nas. Tidak akan merasakan manisnya kehidupan akhirat orang yang di dunianya ingin diketahui oleh semua orang. Ketika berbuat media, ketika ini media, ketika itu media, status ini itu ingin dilihat oleh semua orang. La yajidu halawatal akhirah. Tidak akan mendapatkan manisnya kehidupan akhirat orang yang di dunianya ingin selalu untuk dikenali oleh banyak orang, rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu Zubair ibn Awwam radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Faman yastati ayyakuna lahu khabi'atun min amali salih falyaf'al." Barang siapa yang mampu dan sanggup untuk menyembunyikan kesolehan amalnya, lakukanlah ya ibadallah. Karena kita tahu
disitulah ridhonya Allah Jalla wa'ala. Bersama sembunyi dan sunyi, disitulah ketulusan dan keikhlasan sebagai asas diterimanya amal kita rahimani wa rahimakumullah. Akan mendatangkan ridhonya Allah, menyetop murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Sadaqatus sirri tutfi'u ghadaballahi. Tatkala engkau bersedekah, engkau bersembunyi bersedekah, akan memadamkan marahnya Allah Jalla fi'ulah. Dan lebih sangat banyak lagi nilai-nilai yang disiapkan oleh Allah Jalla fi'ulah bagi orang yang berusaha menyembunyikan dirinya dalam berbuat kesolehan dan kebajikan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح أعمالنا. الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.